Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 sekolah dasar dengan tema pembelajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi diberkahilah acara pembelajaran kita dari awal sampai akhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ibu ingatkan kepada anak-anak ibu untuk selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran saintifik diharapkan anak-anak ibu mampu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Silakan anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Gambar apakah ini anak-anak? Ini adalah gambar seorang anak yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berdoa kepada selain Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia meyakini bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Maha Esa. Apa itu Allah yang Maha Esa? Anak-anak ibu, Allah yang Maha Esa itu artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Allah yang wajib kita sembah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Siapakah makhluk Allah? Makhluk Allah adalah semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu tidak sama dengan Allah sebagai Sang Khalik. Allah sebagai Sang Khalik bersifat Esa, satu, ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tetapi bagaimana dengan makhluk? Makhluk mereka bisa beranak dan bisa berkembang biak. Baik anak-anak ibu semuanya, silahkan sekarang kamu perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan ibadah salat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Maka dia beribadah salat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ibu semuanya, ketika anak-anak ibu sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, maka apakah yang harus anak-anak ibu lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang keempat, kita tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Karena yang menentukan nasib kita hanyalah Allah yang Maha Esa. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ibu semuanya, bisakah dipahami pelajaran kita hari ini? Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya yang bisa berkembang biak, yang bisa diperanakkan, yang bisa bertambah dan berbilang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah satu, esa atau tunggal. Ketika anak ibu sudah meyakini bahwa Allah Maha Esa, maka kita harus beribadah hanya untuk Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, dan tidak boleh meyakini ramalan-ramalan nasib, serta kita harus memperbanyak zikir hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah membantu, membimbing dan mengajari anak kita di rumah. Akhirnya saya sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.